Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di sesi live Instagram Let's Find Out bersama Mandira ID dan Tubita ID. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Oke, pagi hari ini ditemani oleh Kanura dari Mandira ID dan tentunya nanti bakalan ada tamu spesial ya yang akan hadir di tengah-tengah kita semua dan nanti akan sharing seputar tema sesi live Instagram pagi ini. Oke, di sini sudah hadir ada Bareni Sulasi. Halo Bareni Sulasi. Bareni apa kabar, Mbak? Oke, kita tunggu ya untuk bunda-bunda dan kakak-kakak yang lainnya untuk bergabung di sesi live Instagram pagi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya. Kita akan sambungkan dengan tamu spesial nih, narasumber kita hari ini dari tubita.id. Oke, kita akan sambungkan dengan narasumber kita. Sambil menunggu, boleh dong untuk yang sudah hadir nih di live Instagram, boleh kenalan yuk. Nama sama asal kotanya ada dari mana aja nih? Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, bunda-bunda di sini ada yang tahu pagi ini kita mau Instagram live bareng siapa? Dari Tubita ID ya. Mungkin di sini ada yang sudah tahu Tubita ID atau ada yang belum tahu ya. Boleh dikepoin aja Instagramnya tubita.id. Oke, di sini udah ada Kak Haifa. Halo Kak Haifa, apa kabar? Oke, sudah bertambah nih yang join. Halo, selamat pagi Kak. Oke, sudah tersambung. Assalamualaikum Kak Tias. Waalaikumsalam. Suaraku Apa kedengaran kabar? jelas nggak ya? Jelas, jelas, jelas. Oke, suaranya jelas banget. Oke, Kak Tias. Baik, bunda-bunda, kakak-kakak semua yang udah hadir ya di live Instagram pagi ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Masya Allah. Sosok wanita hebat, pebisnis dan inspiratif sekali. Beliau adalah Kapitrias Rahayu, seorang founder, owner sekaligus brand manager Tubita.id dan Tufind.id. Mungkin di sini bunda-bunda, kakak-kakak ada yang udah tahu Tubita.id dan Tufind.id itu adalah sebuah brand fashion ya dengan koleksi-koleksi terbaiknya. Boleh kepoin aja Instagramnya tubita.id dan tufind.id. Oke, Katias. Oke, Katias, kita akan bincang-bincang ya, Kak, sharing seputar tema pagi hari ini, yaitu empowering woman, berkarya dan berdaya tanpa batas. Oke, tak kenal maka tak sayang ya Kak. Silahkan kepada Kak Tias, boleh perkenalan dulu dan boleh juga sapa bunda-bunda, kakak-kakak yang udah hadir di sesi live Instagram pagi ini. Silahkan Kak Tias. Halo semuanya, kenalin aku Tias, biasa dipanggilnya Tias sih gitu. Aku founder dari Tubita dan juga Tufind.id dan sekarang aku ibu dari dua orang anak, calon tiga ya. Masya Insya Allah Allah. semoga lancar ya teman-teman doain. Dan Amin. kesibukan aku sekarang sih memang lebih banyak dihabiskan untuk ngurus anak ya karena anak aku udah mulai TK, udah mulai sekolah dan lain-lain. Cuma kebetulan hari ini makin sibuk karena anak kita lagi pada libur sekolah tuh kita nggak lebih nyantai ya, kita Iya, yang iya. lebih sibuk. Betul, Terus betul. sambil ngurusin brand Tubita dan Tufain bareng sama suami aku juga gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali.
Oke, terima kasih Mbak Tias. Nah, itulah ya bunda-bunda kakak-kakak semuanya. Beliau adalah sosok di balik suksesnya brand To Bita ID dan ToFind.id. Oke, lanjut kita akan sharing dengan Kak Tias pada hari ini. Tapi sebelum itu nih, Kak Nura mau sampaikan untuk bunda-bunda, kakak-kakak yang sudah hadir, jangan lupa hadir sampai selesai ya, karena nanti akan ada giveaway menarik tentunya dengan ketentuan like postingan IG Live Mandira dan Tubita ID, kemudian follow Instagram Mandira ID dan tubita.id, dan bisa tag 3 orang di postingan feed live IG ya untuk ikutan join IG live-nya. Jadi mumpung belum mulai nih, boleh diajakin lagi untuk bunda-bunda kakak-kakak supaya hadir di Instagram live pagi ini. Kemudian boleh share keseruan IG live sekarang di story Instagram dengan caption yang menarik dan tag Mandira ID dan Tubita.id. Nanti akan ada 2 pemenang terpilih ya, Kak Tias. Nanti dapat hadiah dari Tubita ID dan juga dari Mandira. Oke, oke langsung aja ya. Jadi Mandira ID dan Tubita ID berkolaborasi nih, Bunda-Bunda, untuk mendukung para perempuan dan ibu rumah tangga supaya bisa tetap berkarya dan berdaya gitu. Oke, Kak Tias, boleh diceritakan dong, boleh diceritakan singkat perjalanan Kak Tias membangun bisnis brand Tubita ID. Seperti apa? Persilakan, Kak Tias. Oke, kalau yang paling paling pertama aku Mm-mm. dirikan tuh Tufain sebetulnya. Jadi Tufain itu Oh, gitu. aku bangun tahun 2018 sebelum aku nikah. Itu transisi antara aku lulus kuliah sambil nunggu kerja. Itu tuh aku ngebangun Tufain, terus mulai coba-coba jualan kerudung online dan aku juga sempat kerja sebetulnya di perusahaan cukup lama, 2 tahun. Dan dan ngerasa bahwa oh kayaknya aku lebih cocok untuk bisnis aja gitu karena memang lebih sesuai sama cita-cita juga jadi aku tuh pengen punya lebih banyak waktu luang aja sih untuk punya anak sebetulnya untuk berkeluarga gitu walaupun itu sebelum nikah rencananya kenapa karena aku pikir kayaknya bisnis tuh harus dibangun jauh-jauh hari supaya nanti ketika memang udah nikah dan udah punya anak tuh ya kita udah lebih settle. Itu teorinya ya. Walaupun pada kenyataannya ternyata sampai detik ini sampai punya 2 anak ya Iya. tetap aja kita sibuk untuk terus ngebangun bisnis kita gitu. Nah, akhirnya kita nikah, saya nikah sama suami dan suami pun juga basicnya itu digital advertising. Jadi kita ngebangun brand to find itu sama-sama akhirnya. Jadi kayak collab lah gitu ya, kita jadi rekanan bisnis juga gitu dan tahun 2020 eh, 2021 kita ngebangun Tubita itu adalah brand COVID ya sebagai salah satu Oke. cara kita buat bertahan di masa-masa COVID tuh kita ngeluarin brand namanya Tubita dan alhamdulillah sekarang dua-duanya bisa survive, bisa berkembang, bisa besar sama-sama bareng dengan suami juga gitu dan apakah keleluasaan waktu itu bisa diperoleh gitu ya hari ini ya alhamdulillah sih. Masya Jadi Allah. eh, sekarang waktunya bisa lebih fleksibel untuk ngurus anak masih bisa jadi macan ya mama-mama cantik gitu untuk nongkrong gitu kan Masya misalnya sambil Allah. nungguin anak sekolah bener. Terus Betul. kita bisa kerja di siang harinya dan hal ini tuh adalah bentuk privilege yang bukan cuma didapatin sama aku owner bisnis tapi aku harapkan di Tubita juga semua karyawannya kan juga bisa WFH. Jauh Masya sebelum COVID Allah. itu Iya. kita udah WFH, jadi seminggu mereka cuma boleh ke kantor dua dua kali aja, Oh, Senin dan oke. Jumat, sisanya boleh WFH. Jadi ya aku merasa bahwa kayaknya privilege ini tuh nggak cuma kita aja sebagai owner ya, kayak mentang-mentang kita Betul, ownernya betul, gitu kan betul. bisa kerja sesuka hati ya. Aku pengen karyawan pun juga bisa ngerasain hal yang sama, terutama buat para perempuan yang ada di Tubita dan To Find Team sih. Masya Allah, impian banget ya. Jadi macan, kemudian bisa kerja WFH, Masya Allah ya, tuh Bita ID dan tuh Fight. Oke, oke Kak Tias. Kita lanjut aja ya Kak Tias.
Apa sih tantangan Kak Tias menjadi seorang ibu nih yang punya 2 anak, mungkin OTW 3 ya, Masya Allah, sekaligus membangun bisnis ya, tetap menjalankan bisnis. Apa sih tantangannya gitu? Silakan Kak. Tantangannya banyak banget ya. Kita punya tantangan dari diri kita sendiri tentunya, karena kita akhirnya punya banyak peran, belum selesai. Kita udah lupa lah ya peran kita sebagai diri kita sendiri itu kadang kita nyelip-nyelipin waktu nih untuk dapetin me time-nya kita atau apa ya validasi terhadap diri kita sendiri gitu. Terus Hmm, ditambah kita tiba-tiba nikah mungkin gitu kalau misalnya kita nggak ada persiapan ya tiba-tiba nikah ini nikahin orang terus kita betul. punya tanggung jawab sebagai istri yang itu juga nggak ada sekolahnya kita baru banget Betul. belajar ketika jadi istri bahkan kalau saya tuh nikah sebulan kosong saya harus punya anak jadi Masya Allah. baru nikah 1 bulan kosong saya punya anak Masuk. saya baru 4 bulan saya udah Hmm, hamil lagi anak kedua jadi eh, dar der dor banget lah istilahnya jadi belum belum selesai itu saya sama suami juga nggak pacaran nih kan jadi kenalnya singkat juga 2 bulan jadi kita belum nih punya waktu buat saling mengenal satu sama hmm, lain terus tiba-tiba saya jadi istri tiba-tiba jadi ibu satu anak tiba-tiba jadi ibu 2 anak dan tiba-tiba jadi partner bisnis. Wah, itu tuh semua PR itu tuh harus diselesaikan dalam istilahnya satu waktu dan waktu itu hmm, cukup chaos dan berantakan banget gitu eh, tantangannya adalah sebelum kita mengenal orang lain tuh kita belajar untuk mengenalin diri kita sendiri sih. Kayak kira-kira gitu dari sekian banyak kekeosan itu tuh kita mana dulu nih yang paling prioritas untuk kita benahi gitu. betul, betul. Aku pikir kalau kita balik ke agama kan pasti ngomongnya kita dengan suami ya, karena kalau udah nikah Iya, kita wajib taat sama suami. Tapi kita punya anak yang dia juga nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau kita urus gitu. Tapi sebetulnya menurut aku yang paling pertama harus kita kenal tuh justru diri kita sendiri sih. betul, Saya betul. tuh waktu awal nikah dan ketika punya anak dan lain-lain itu sahabat psikolog banget. Itu sering apa saya sampai beberapa kali beberapa sesi ke psikolog karena memang cukup bukan baby blues lagi ya. Jadi Ya, bener-bener chaos lah istilahnya. Nah, banyak banget perempuan atau orang-orang sekarang yang merasa bahwa yang ke psikolog tuh orang gila gitu. Ya masalahnya kalau kita nggak ke psikolog kita bisa beneran gila sih kayaknya. Jadi akhirnya aku mencoba memberanikan diri dan aku juga coba untuk nyari temen ngobrol yang bisa memberikan saran yang lebih objektif. Sebetulnya ke sana. oke, oke. Selain kita mungkin cari perspektif secara agama, tapi kita cari perspektif secara keilmuannya juga gitu. Jadi aku konsul sampai beberapa kali sesi tujuannya untuk apa? Untuk menerima diri dulu. Mhm, Bahwa ketika kita jadi ibu, ketika jadi istri akan banyak hal yang tidak ideal. Itu dulu sih. Nah, oke. setelah itu baru kita lebih lapang hati kita, otak kita jadi lebih lapang, baru kita bisa menerima lagi peran-peran yang lain. Nah, mulailah kita Mmm, benahin cara komunikasi kita sama suami, cara kita kalau kalau kita dirinya udah happy, kita yakin aku yakin kita nggak akan tantrum di rumah sama anak kalau kita Masya kesel Allah. itu tuh biasanya yang jadi sasaran utamanya tuh anak jadi anak Mmm, tuh kuncinya happy-nya kita kitanya happy aja oke, kita pasti karena oke. akan happy sih jadi yang kedua setelah diri kita tuh suami dulu kalau buat aku karena Mhm. ketika hubung karena kadang yang bikin kita rudet suami nggak sih jadi kalau kita hubungan kita sama suami oke, komunikasi kita sama suami oke, kitanya happy, baru ketiga hubungan kita sama anak juga akan happy. Ketika tiga Oke. support ini happy dan kita ngerasa nggak ideal lah ya, tapi Mhm, oke lah gitu ya, maka kita mau kerja, kita mau sekolah lagi kah, atau kita mau mhm, melakukan hal yang lain itu akan jauh lebih oke untuk dikerjain. Kan kalau kita punya mhm, masalah di rumah, kerja nggak konsen, mau ngapa-ngapain nggak konsen ya gitu kan, mau makan nggak enak. Jadi ya kita benahin dulu apa yang ada dalam rumah, mhm. baru kita bisa lebih santai, baru kita bisa lebih menerima dan bisa lebih apa ya, bisa lebih mengaktualisasi diri kita dengan lebih oke sih ketika hubungan ini. Oke. Oke, nah itu sih tantangannya tuh gimana cara membuat lingkungan itu support sama kita Oh, gitu oke. gitu Oke, oke, supaya kita oke. bisa bisa mengerjakan hal yang lain selain itu. Oke, jelas banget ya Kak Tias. Bener banget ya, tantangannya tadi mungkin di manajemen waktu sama Betul. prioritas ya Kak. Betul. Dan yang paling penting itu harus prioritasin diri sendiri dulu.
terus Betul, suami, terus anak. Oke, betul. Masya Allah. Udah dapat ya, bunda-bunda, kakak-kakak pointer yang tadi dari penjelasan Kak Tias. Oke, Kak Tias, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk para perempuan nih Kak, kan kadang perempuan itu ngapain sih kayak sekolah tinggi-tinggi gitu ya, ngapain kerja atau punya bisnis, kan mungkin nanti kalau udah nikah nanti bisa dinafkahin sama suami gitu ya. Tapi apa sih, kenapa sih menurut Kak Tias, para perempuan itu harus berani buat mengejar mimpinya dan mulai berani gitu untuk memulai bisnis contohnya. Nah, apa sih Kenapa ya? alasannya? Kenapa ya? Karena kita tuh harus jadi manusia yang utuh nggak sih gitu loh. Karena apa ya, kita kan hidup jauh lebih lama sebagai diri kita sendiri ya dibandingkan peran sebagai istri atau sebagai ibu gitu. Ketika misalnya diri kita ini hilang tuh kayak bahkan seluruh hidup kita tuh rasanya hilang nggak sih gitu. Ada yang kayak kosong dan itu tuh gede banget rasanya karena ya kita jauh lebih lama menjadi diri kita sendiri dan itu hal yang buat aku wajar banget ketika kita punya peran-peran itu gitu. Nah, sebetulnya nggak harus kalau buat aku ya, aku tuh dari dulu dari kecilnya itu aku tuh dari kecilnya itu memang udah kerja. Aku tuh bahkan sekolah. Nah, ini kan seperti inilah situasi yang kurang lebih tidak ideal. Sayang, Kayak dulu dong. Ya, lucu jadi banget. dari dulu tuh aku udah kerja, dari kuliah aku bayar sendiri, sekolah aku bayar sendiri. Setelah lulus kuliah aku jadi tulang punggung keluarga. Seumur hidup aku tuh kerja. Nah, tiba-tiba aku punya suami yang Mhm. dia tidak memperbolehkan aku kerja dan dia bersedia untuk menafkahi aku dan kamu diam aja di rumah jadi istri yang solehah, duduk manis, tungguin aku pulang, urusin anak-anak. Kalau kalau perempuan normal ya, siapa yang nggak mau Mhm. kayak gitu? Iya, Ya mau aku. kan? Mau dong. Istilahnya kalau kata orang, siapa sih yang nggak mau kerjaannya cuma arisan sama pilates gitu? Pasti mau kan gitu. Tapi untuk perempuan yang seumur hidupnya independen, disuruh tidak independen dan bergantung pada orang lain itu susah banget loh. Itu bener-bener susah karena apa ya? Kita mungkin punya trust issue terhadap orang lain atau kita sudah biasa Mhm. badan kita, otak kita tuh kerja, tiba-tiba disuruh nggak kerja itu tuh juga hal yang sulit sebetulnya untuk perempuan yang biasa mandiri. Dan proses penerimaan itu istilahnya kayak menerima suami yang mau menafkahi gitu kan aneh kan Mhm. rasanya tapi itu memang Mhm. memang aku rasain susah banget untuk aku tiba-tiba tidak diperbolehkan bekerja gitu. Dulu ya waktu awal-awal nikah dan Mhm. itu tuh apa ya antara ego suami gitu ya sama Mhm. kita ego pribadi kita sebagai pribadi gitu sebagai pribadi itu beda lagi kalau kita ngomongin istri ya kalau istri udah pasti harus manut nih tapi kan ada ego diri kita sendiri gitu. Nah, kenapa kenapa akhirnya aku tetap bertahun-tahun nih, ini komunikasinya bertahun-tahun sama suami untuk kita tuh kayak menyamakan lagi visi dan misi sama-sama apa perspektif atau bukan perspektif apa sih namanya? eh Perspektif. Bukan perspektif harapan kita sama orang lain tuh apa? Namanya tuh Ekspektasi. ekspektasi. Nah, Ekspektasi, oke. menyamakan lagi ekspektasi suami dan aku sebenarnya kita tuh pengen punya pasangan seperti apa dan apakah itu tuh bisa bener-bener ditelan bulat-bulat. Nah, itu tuh bertahun-tahun aku tetap memperjuangkan bahwa aku tetap ingin bekerja gitu. Oke. Di saat suami aku punya ekspektasi bahwa dia ingin punya istri yang diam di rumah gitu. Kenapa? Karena yaitu aku nggak mau ada sebuah lubang besar yang nantinya kosong dan entah gimana harus ngisi itu gitu. Apakah berhasil? Tidak, tidak semudah itu gitu kan. Untuk beberapa tahun aku nerima untuk diem di rumah dan Mhm. yaitu aku dapat pendampingan psikolog itu bukan untuk ya ini nih suami aku nih keluarga aku nih nggak kayak gitu tapi aku mencari cara ini ada lubang nih gede banget dan aku itu ngerasa kosong banget aku ngerasa gak ada tempat untuk merilis apa ya emosi merilis bakat apa merilis apalah aku juga kurang pahamnya tapi aku ngerasa ada yang hampa aja di situ
dan aku minta bantuan orang lain untuk gimana ya caranya supaya kekosongan ini tuh gak kosong-kosong banget. Nah akhirnya aku nyobain beberapa cara yang disaranin sama psikolog untuk mengisi kekosongan itu. Entah itu kita misalnya cari teman, entah itu kita cari kegiatan di rumah, ya, entah kita misalnya mencari hobi yang baru. Pokoknya kita mencari alternatif-alternatif yang mungkin lebih cocok untuk kita di saat seperti ini. Di saat itu kan suami ya, kita secara secara agama juga jelas banget ya, kalau suami bilang A selama itu tidak mudorot ya kita harus wajib untuk nurut. Sekarang suami suruh kita diam di rumah dan dia mau menafkahi, mudorotnya dari mana, kan nggak ada ya gitu. Coba gimana ya, aku bisa gila rasanya gitu kalau kalau kayaknya cuma kayak gitu doang gitu istilahnya. Nah jadinya aku tetap harus, satu sisi aku tetap harus memprioritaskan suamiku untuk nurut, untuk diam di rumah. Aku juga betul-betul punya anak yang masih cimit banget, masih bayi banget, tapi aku masih ada yang kosong gitu. Akhirnya dengan bantuan psikolog dan ngasih saran untuk menggantikan hal ini dengan bentuk-bentuk yang lain yang mungkin jauh lebih lebih cocok untuk aku kerjakan ketika situasinya memang seperti itu, yang tidak ideal lagi. Nah akhirnya ya aku nyobain untuk ngisi-ngisi, untuk coba ngerjain sesuatu di rumah lah gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada affiliate ya kayak sekarang ya. Iya. Kalau zaman dulu Mhm. online-nya nggak, belum sekencang sekarang. Kalau sekarang kan mungkin Banyak ibu-ibu lebih banget. banyak tempat, betul. Mandiri juga kan. Banyak teman aku yang juga Iya kan. menginisiasi apa Mandiri. ya jualin buku ibu, dan aku juga salah satu orang yang pernah ikutan arisan. Ya Allah. Gimana gitu. Dan kita pernah Iya, bertemu ya, Kak. Kita iya pernah betul. bertemu. Betul, kita pernah bertemu waktu itulah gitu ya, gitu. Iya. Ada teman-teman aku juga yang juga ikut di Mandira gitu kan. Kalau sekarang tuh udah banyak banget ruangnya. Kalau dulu susah banget untuk dapetin Mhm. ruang-ruang itu gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, komunikasinya tetap terus dijalin. Akhirnya ekspektasi itu juga ketemu di tengah-tengah. Akhirnya aku boleh ke kantor, aku boleh kerja dengan syarat eh, anak keurus dulu, aku bisa nganter. Sebenarnya bukan bukan gitu ya. Kalau gitu mah kesannya kayak anak tugasnya ibu gitu ya. Nggak gitu. Jadi Mhm. kita bagi peran. Oke. Mana yang wajib dikerjakan, mana yang tidak wajib-wajib banget sebenarnya untuk dikerjakan. Misalnya, ini situasi ideal ya. Beda lagi ceritanya kalau kita sebagai single parents, atau kita memang punya keluarga dengan pemasukan yang kalau istrinya nggak kerja kita akan kekurangan gitu. Ini beda ya situasinya. Jadi alhamdulillah kalau sebetulnya dari suami tuh aku cukup gitu. Jadi ini aku bekerja itu bukan untuk mencari nafkah, tapi memang untuk aktualisasi diri aku supaya Tias yang seumur-umur ini bekerja itu nggak hilang. Kan Oke. kalau orang pensiun juga ada yang kalau nggak kerja suka sakit-sakitan ya, ya kurang Betul. lebih kayak gitu, karena badan dan otak kita tuh mengingat kita sering sering kerja dan mikir gitu. Jadinya ini hanya sebagai bentuk aku mengaktualisasi Ya, Tias, oke. seorang Tias, supaya nggak hilang, supaya aku juga happy gitu kan, supaya Mhm. nanti aku di rumah juga happy, dengan syarat ya prioritasnya tetap anak. Tugasnya aku adalah ngantar anak sekolah, tugasnya kompensasi yang diberikan suami juga ada kompensasinya. Oke, kamu ngantar sekolah anak, tapi nanti kompensasinya seperti ini. Nanti tugas suami itu kapan, misalnya setiap pulang kerja malam itu wajib nganterin anak sekolah. Kita bikinlah peraturan-peraturan yang ini peran bapaknya, ini peran ibunya, kayak gitu Oke. sih. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Betul banget, aku setuju banget apa yang disampaikan Kak Tias. Tadi poin terutamanya adalah alasan kenapa perempuan harus punya mimpi itu untuk aktualisasi diri ya Kak. Untuk Betul. aktualisasi diri, kemudian untuk bisa happy, untuk bisa bahagia, dan supaya bisa punya peran gitu, bunda-bunda, kakak-kakak semua. Oke, Kak Tias, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari aku dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya dari audiens, dari bunda-bunda, kakak-kakak yang sudah hadir ya di live Instagram ini. Boleh banget dari sekarang ajukan pertanyaan, nanti akan Kanura bacakan dan langsung dijawab oleh Kak Tias di sesi tanya jawab. Oke, Kak Tias. Terakhir dari aku, gimana sih cara supaya bisa produktif walaupun punya anak kecil? Gimana Kak Tias? Silakan Kak. Kalau buat zaman sekarang lebih gampang, lebih banyak ruangnya gitu, dan zaman Hmm. sekarang tuh
lebih banyak juga orang-orang yang lebih aware kalau perempuan itu tuh juga butuh ruang gitu. Udah mulailah ada counter dari stigma-stigma orang-orang di luar bahwa anak itu adalah tanggung jawab seorang ibu gitu, tok gitu kan. Nah, kalau sekarang udah lebih banyak, jadi semoga bisa lebih banyak ngasih kesempatan juga buat perempuan buat mengaktualisasi diri gitu. Nah, sekarang kira-kira gimana caranya? Ya banyak banget gitu. Kalau kita termudah lah ya affiliate misalnya sekarang gitu, bahkan sesimpel kayak kalau kita ibu rumah tangga yang kerjaannya di rumah, setiap hari main sama anak, misalnya ngebacain buku, ada yang dikontenin tiba-tiba kita nge-affiliatein bukunya dari Betul. Mandira gitu kan ya. Itu kan padahal lewat Betul. kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari kita lakukan, yaitu main sama anak gitu. Ada juga yang ngonteninnya misalnya perabot-perabot di rumah, itu saking seringnya kita megang perabotan di rumah gitu kan, sama mereka di videoin terus di affiliatein. Atau bahkan kalau kita senangnya check out online gitu ya, bahkan orang ada yang ngevideoin apa yang dia check out terus dia rekomendasikan terus dia kasih linknya, dapat uang juga dari affiliate. Itu gampang, sekarang udah mulai gampang banget. Atau udah mulai ada yang live juga di platform-platform online kayak gitu, sambil itu kalau dulu kan mau yang namanya ngebangun bisnis itu agak susah kalau kita nggak keluar rumah ya, rasa-rasanya Iya, gitu. Bahkan betul, betul. untuk kita jadi reseller aja dulu minimal banget kita harus punya modal minimal kan. Kalau dulu, kalau sekarang tuh kita bisa nol modal, tidak punya produk, cukup nge-marketingin sebuah produk, kita udah dapat komisi bisa sampai 10% bahkan gitu. Dan ketika si channel kita makin lama makin bertumbuh, konsisten itu juga ada, pasti kan si akunnya makin berkembang, nggak sedikit ibu-ibu yang dari rumah udah mulai buka endorse, udah mulai dapat produk, dikirim produk Betul, gitu. Jadi betul. sekarang tuh udah nggak ada keterbatasan lagi sih untuk perempuan gitu. Atau misalnya kalau kita yang bentar ya, boleh. Atau misalnya kalau kita kan nggak semua perempuan juga bentuk aktualisasinya adalah menghasilkan uang. Ada juga yang perempuan-perempuan yang memang haus akan ilmu gitu, pengennya sekolah, pengennya belajar, kan juga ada perempuan-perempuan yang pengennya seperti itu. Sekarang kan bahkan ya walaupun dari dulu juga banyak ya gitu, kayak kuliah online sekarang udah mulai bisa, belajar-belajar juga sekarang kita bisa belajar dari mana aja, mau dari TikTok, dari YouTube gitu kan. Sekarang udah mulai banyak banget orang-orang yang secara keilmuannya ada, dan mereka bikin platform untuk nge-share keilmuannya mereka. Atau kalau kita seneng diskusi, seneng nulis, kita punya X, kita punya Threads gitu. Jadi memang nggak ada lagi hal yang sepertinya perlu membatasi kita gitu. Paling harus kuat aja diomongin sama suami, mama kenapa megang HP terus. Dan Betul bilang ya, aja itu sedang makanya mengaktualisasi diri, papa gitu. Mama mana sampai anaknya, ibu mah nge-TikTok aja, ibu mah lagi ya. riset tahu kan nge-TikTok. Ya tinggal kuat gitu-gituinnya aja ya, tapi ya tanpa melupakan apa yang wajib lah ya gitu, karena kan anak kita juga melihat kita ya. Nah, Betul, betul, betul. apakah ibunya memang main HP-nya main gitu kan, ataukah itu tuh adalah bagian dari, oh ibu aku aja sampai ngurus anak dia masih sempat untuk mengaktualisasi diri. Nah, itu tuh sebetulnya apa yang kita lakukan tuh kita memberikan nilai yang bisa dilihat sama anak kita, dan itu akan tertanam bahwa oh aku tuh nanti ketika aku sudah besar akan tumbuh menjadi perempuan yang juga akan punya ruang kok untuk mengaktualisasi, oh ibu aku juga tipe perempuan yang memang sampai sampai udah punya anak pun tetap bisa sekolah kok, tetap bisa belajar, tetap bisa menghasilkan uang, mandiri juga kok. Nah, ketika anak kita sering melihat kita seperti itu, ya anak kita juga akan punya value yang sama seperti itu gitu. Jadi eh ya sekarang mah cari gampangnya aja yang bisa teman-teman lakukan. Gak usah terlalu ekspektasi terlalu tinggi, cuma yang namanya cita-cita tuh gak perlu digugurkan sih sebetulnya. Cuma pasti someday kita pasti bisa kok ngeraih cita-cita itu. Cuman mungkin untuk saat ini entah itu langkahnya kecil-kecil, pendek-pendek, tapi cita-cita itu nggak boleh hilang. Kalau kita misalnya mau punya perusahaan besar dari zaman muda sampai keburu nikah punya anak, tapi pengen nih punya perusahaan besar, ya mungkin sekarang cuma bisa ngelakuin di rumah dulu, tapi mimpi itu nggak boleh sampai hilang, karena kita nggak pernah tahu apakah lewat sesuatu di rumah itu akan bisa menghasilkan sampai nanti kita bakal bisa punya perusahaan yang besar. Kita nggak pernah tahu, karena sekarang banyak banget contoh yang
kita Iya. nggak pernah tahu orang itu akan bernasib seperti apa kan. Mm. Jadi yang penting mimpinya harus tetap dipegang. Apapun yang bisa kita lakuin sekarang, ya lakuin aja. Karena udah gampang banget untuk ngelakuin apapun di dalam rumah sih gitu. Oke, Masya Allah. Oke, Kak Tias. Terima kasih Kak Tias untuk jawabannya. Tadi sangat menginspirasi nih untuk bunda-bunda yang punya anak masih bisa produktif ya, walaupun dari rumah aja. Karena sekarang itu era digital, jadi apa-apa Betul. serba mudah, serba cepat gitu ya. Oke, oke, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan bunda-bunda yang sudah hadir nih di sesi live ini. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan langsung cantumkan saja ya di kolom komen untuk pertanyaannya. Oke, ditunggu bunda-bunda yang mau bertanya. Silakan drop aja pertanyaannya di kolom komen. Oke, nanti Kanura bacakan dan langsung dijawab oleh Kak Tias. Oke, belum ada. Sambil menunggu ya, sambil menunggu ayah bunda untuk bertanya. Kanura mau ada pertanyaan nih, Kak Tias. Boleh ya? Pertanyaan Boleh. tambahan. Oke, untuk pertanyaannya. Menurut Kak Tias, karakter apa sih yang penting dan harus dimiliki oleh seorang perempuan yang mau berdaya dan berbisnis? Oke, silahkan Kak. Apa ya? Karakter apa sih itu? Kalau nggak mudah nyerah itu udah pasti ya gitu. Kalau Nah, iya kalau betul. kalau nggak mudah nyerah sih bukan cuma pembisnis, bukan cuma perempuan ya, semua hal Mm-mm. lah ya. Kalau kita ngebangun karir juga, cuman fleksibel sih, rasa fleksibel Fleksibel. kita. Mm-mm. Jadi Oke, oke. kenapa aku bilang fleksibel? Karena pertama bisnis itu juga unpredictable. Hmm, Banyak hal iya, iya. yang kita nggak pernah tahu itu akan terjadi. Nah, Mm-mm. ditambah kita yang perempuan. Iya. Perempuan itu juga kita banyak hal yang nggak bisa kita atur kan. Misalnya nggak semua orang punya suami yang support, nggak semua orang punya orang tua yang support gitu kan, nggak semua orang punya kondisi anak yang juga bisa ditinggal. Jadi banyak hal-hal yang nggak ideal yang mungkin itu terjadi karena kita perempuan gitu. Nah makanya kenapa kita harus fleksibel dalam artian itu kita nggak ngoyo harus kayak gini gitu. Kalau aku tuh harus kayak gini 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 Oke, gitu. oke. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita, tapi tanpa harus meninggalkan atau tanpa harus mengurangi apa yang kita cita-citakan. Cuma cara-cara yang kita tempuh ini harus lebih fleksibel aja. Kalau kitanya fleksibel, kita jauh lebih bisa nerima biasanya. Jadi ya karena kita ngerasa memang oh ya memang keadaannya nggak bisa, tapi yang aku bisa kerjain cuma yang A dulu, B dulu, Oke, oke. tapi nggak apa-apa nanti juga aku nyampe kok ke sana gitu. Hmm, Dibandingkan kita yang terlalu hard, terlalu keras, terlalu oke. ambis, terlalu oh aku harus dapat itu juga sebetulnya bagus ya untuk bisnis, untuk kerja. Kita harus jadi orang yang ambisius ya. Tapi kalau kitanya terlalu keras karena kita juga perempuan, itu nggak akan oke karena perempuan itu udah perasa, overthinking. Jadi kalau banyak hal-hal yang akhirnya kita terlalu keras sama diri kita sendiri juga kita akan stres sendiri dan akhirnya takutnya kita akan banyak menyalahkan diri kita, akan banyak menyalahkan keluarga kita atau menyalahkan keadaan. Jadi ya aku sih pengen semoga banyak perempuan tuh lebih fleksibel aja gitu. Oke, oke, Fleksibel tapi betul. terus maju ya gitu. Betul, betul, betul. Setuju banget, Kak Tias. Bener ya. Out of the box banget nih. Iya, benar ya. Harus fleksibel ya perempuan itu. Karena memang kita itu multi peran ya. Perannya banyak Betul. banget gitu. Dan memang gak usah ngoyo, gak usah kayak pengen jadi sosok yang sempurna banget gitu ya, Kak Tias. Tapi semuanya juga memang kita harus manajemen waktu, prioritas, segala macam gitu ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Betul banget. Oke. Oke, untuk bunda-bunda, kakak-kakak, kalau misalkan ada pertanyaan nih, tiba-tiba ada pertanyaan ya setelah selesai sesi IG Live, boleh banget mungkin ya nanti bisa mampir aja ke Instagramnya Kak Tias barangkali atau tugita.id. Oke, oke, hilang ya Kak Tias gambarnya. Oke, apa masih terdengar Kak suaranya? Masih masih. Oke, 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 di aku nggak ada tampilan Kak Tias. Oke, bisa kita lanjut aja ya Kak Tias. Iya enggak. Oke, ini sudah ada nih pertanyaan dari Kak Haifa.
Kak Haifa. Oke, Kak Haifa, terima kasih sudah bertanya untuk pertanyaannya. Gimana sih caranya ngebagi waktu untuk bisa mengerjakan semuanya? Caranya gimana, Kak Tias? Gambar aku Oke, masih ada nggak? silakan. Kalau Halo, Kak suaranya Tias? ada ya, tapi gambarnya nggak ada ya. Iya, gambarnya gak ada, tapi suaranya ada jelas. Oh, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Tapi ini udah di on cam sih. Oke, oke, sip, gak apa-apa, Kak. Oke. Apa tadi? Bagaimana cara kita membagi waktu untuk bisa melakukan Ya, semuanya? iya, Gak untuk bisa mungkin lah, melakukan semuanya. nggak mungkin. Waktu kita Ada cuma yang dua gak puluh mungkin empat sih, jam belum dipakai oke. tidur gitu ya. Mhm. Terus kita pengen ngelakuin semuanya ya, aku rasa nggak mungkin sih. Nggak Mhm. bisa semuanya gitu. Bener-bener memang harus dipilih mana yang paling Oke. prioritas. Kita mau mau ngeduluin anak dulu, otomatis dan maksudnya ketika kita udah dewasa kita akan banyak sacrifice nggak sih, banyak pengorbanan nggak sih gitu ya istilahnya. Jadi memang mau nggak mau memang akan ada yang dikorbankan. Mau untuk hal apapun ya, bukan karena kita perempuan doang. Kadang mau Mhm. laki-laki sekalipun yang namanya pengorbanan memang tetap harus ada. Jadi sebetulnya tinggal ntar dulu. Ada nggak mukaku? Belum ada, Kak Tias. Ya udah nggak Tapi apa-apa suaranya lanjut. jelas. Oke, nggak apa-apa. Tadi itu apa? Oh ya, prioritas ya. Jadi memang pada akhirnya memang kita tetap harus ada yang dikorbankan dan dikorbankan ini tuh nggak harus kita baper karena oh kita perempuan nih kita harus berkorban nggak. Sebagai manusia aja tuh kita tuh sudah eh, memang akan banyak berkorban gitu ya istilahnya. Makanya ada Idul Kurban kan juga karena pengorbanan ya itu tuh istilahnya. Nah, jadi ya harus diprioritaskan aja apa yang mau jadi prioritas kita dalam keluarga. Kalau misalnya di kasus aku punya anak yang memang masih dalam masa golden time gitu. Oke. Bener-bener masih tumbuh kembang banget. Dimana tumbuh kembang anak ini juga salah satu faktornya adalah kehadiran orang tua. eh, ya mau nggak bukan mau nggak mau ya ya harus mau gitu karena kan anak juga bukan sebuah beban ya, anak juga blessing sama kayak kita mungkin punya bisnis punya keluarga ya, anak juga blessing. Jadi buat aku bukan sebuah beban ketika aku harus memilih memprioritaskan anak gitu. Ya otomatis prioritas aku untuk saat ini ya aku lebih mendahulukan kebutuhan anak untuk apapun, misalnya kayak nganter sekolah hanya nemenin mereka main, ngerjain PR, bacain mereka buku, apapun lah yang jadi kebutuhan mereka itu menjadi nomor satu. Ketika misalnya kebutuhan anak itu udah terpenuhi, karena anak juga dalam satu hari juga nggak minta 24 jam sama kita sih, mereka Mhm. juga ada, apalagi udah usia 5 tahun 4 tahun ya, apalagi anak aku kan dua-duanya cewek dan dua-duanya usianya beda setahun, jadi mereka senangnya mainnya berdua. Jadi ya mereka juga pengen main berdua gitu. Nah, ketika waktunya udah oke, mereka udah bisa kita tinggal ya, bukan nggak butuh kita, udah bisa kita tinggal, udah oke untuk main sendiri. Nah, baru kita bisa mengerjakan hal yang lain. Nah, entah itu hal yang lain tuh misalnya apakah kita udah masak misalnya untuk di rumah udah beres-beres, misalnya udah apa-apa, misalnya udah oke, kita bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri kan. Nah, diri kita sendiri itu terserah nih, apa dulu mau kerja boleh, mau coba sekedar rebahan ngedrakor juga bisa gitu kan. Mau bobo siang juga udah oke gitu. Jadi ya semuanya soal prioritas gitu. Ada misalnya Oke. kasus di mana anaknya masih bayi banget gitu. Itu kan buat bobo siang itu kadang nunggu anaknya bobo gitu ya, kita anaknya Mhm. bobo baru kita bisa bobo, bahkan sampai nanti tengah malam kadang anak kita nggak tidur karena mungkin mereka apa growth spurt lah atau misalnya mereka kembung lah atau apa, bahkan kita nggak tidur semalaman. Nah itu juga kan bentuk pengorbanan di mana malam kita bisa tidur, sedangkan malam mereka bangun boro-boro mau mikirin kerja dan lain-lain gitu kan. Sekarang anaknya aja 24 jam kayak gitu itu belum lagi kondisi-kondisi nggak ideal lainnya, misalnya kan gak semua anak sempurna, ada yang spesial, ada yang punya keterbatasan, begitupun dengan pasangan, begitupun dengan keadaan ekonomi dan lain-lain. Ya tinggal dipilih aja nih kira-kira mana yang menjadi prioritas, nanti apa yang jadi kedua dan ketiga. Kalau Mhm. misalnya Mhm. ada beberapa hal yang belum bisa kita lakukan di waktu tersebut,
ya kita bisa alokasikan di waktu yang lain aja gitu, atau di Oke, oke, kesempatan oke. yang lain Mhm. gitu. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa nanti, bisa Oke. ditunda dulu gitu. Tapi aku kembali lagi bilang kalau misalnya ternyata si semuanya itu adalah salah satunya adalah melakukan cita-cita kita gitu ya, cita-citanya nggak boleh hilang, tapi dia bisa ditunda gitu. Nanti juga ada waktunya, momennya kita punya kesempatan untuk menjalanin itu lagi gitu. Oke, Masya Allah, jelas banget ya, Kak Tias. Oke, Kak Haifa, semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, oke, Kak Tias, karena waktu yang terbatas ya, Kak. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak banget untuk Kak Tias atas jawaban-jawabannya yang sangat menginspirasi. Gak terasa kita udah di penghujung sesi IG Live-nya. Silakan kepada Kak Tias, barangkali ada closing statement yang mau disampaikan untuk bunda-bunda, sekaligus mungkin boleh kalau misalkan ada ajakan ya untuk bunda-bunda atau kakak-kakak untuk bisa bergabung di program Tubita ID, barangkali dipersilakan Kak Tias. Oke, apa ya pesannya? Aku pun juga nikahnya baru banget, jadi ibunya juga baru banget gitu. Dan proses untuk menemukan diri dan ngelengkapin diri sendiri juga masih proses banget gitu. Jadi semoga sebetulnya ketika ada kelas kayak gini, ada sharing-sharing kayak gini, itu kan berarti menandakan semakin banyak perempuan yang aware kalau kita tuh sebetulnya butuh ruang dan butuh kesempatan gitu. Betul, Dan betul. bukan cuman untuk diri kita sendiri, semoga kita-kita yang mendengar ini juga mengerti bahwa perempuan di sekitar kita juga tuh pasti butuh itu. Kayak ibu kita pernah nggak sih mikirin kalau ibu kita juga mungkin butuh itu gitu, atau Betul. mungkin nenek kita gitu, siapa tahu mereka di usia tuanya juga bahkan tidak punya kesempatan untuk mengaktualisasi diri mereka gitu. Jadi semoga semakin banyak kegiatan kayak gini, semakin banyak sharing seperti ini, bukan cuma kita mengingatkan diri kita bahwa kita tuh butuh ruang, tapi kita juga mengingat bahwa perempuan lain di sekitar kita juga pasti butuh ruang dan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasi diri kita sendiri gitu. Nah, dan buat teman-teman, eh, boleh promosi nggak sih Siti? Boleh ya? Boleh, boleh banget. Boleh Oke, banget Kak Tias, silakan. nanti jam berapa? Jam 1 di Tubita bakal ada live Instagram, dan kita lagi ada launching juga produk baru yang bisa teman-teman beli. Itu produk untuk dailynya bisa, untuk umroh juga bisa, dan karena sekarang umroh lagi panas-panasnya, jadi kita ngeluarin produk terbaru anti UV yang udah pasti Masya adem dan juga Allah. tahan panas gitu ya. Kecuali panasnya api neraka belum tentu ya. Kalau panasnya cuaca bisa lah Masya Allah. gitu aja Oke, sih. Masya Semoga Allah. cukup menginspirasi ya teman-teman semua. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kak Tias. Oke, jangan lupa ya, tadi sudah di spill sama Kak Tias jam 1 siang ada Instagram Live ya di Tubita ID juga. Boleh banget ya untuk join juga nih ya, ayo bunda di sini yang udah join di live Instagram kali ini. Oke, oke. Kak Nura mau sampaikan nih sedikit tentang Mandira ID. Barangkali di sini ada bunda-bunda yang belum tahu ya. Jadi di Mandira ID ada namanya program bisnis starter. Dan bisnis partner ini memang mendukung para ibu ya untuk bisa berdaya walaupun dari rumah. Jadi bisnis partner ini adalah yang mendistribusikan produk literasi Mandira ID ke seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi boleh banget untuk tahu programnya lebih lanjut, kepoin aja ya di Instagramnya Mandira ID. Oke, bunda-bunda semuanya, Kanura mau mengingatkan kembali ya, untuk yang mau dapat hadiah dari giveaway, jangan lupa penuhi syarat dan ketentuan yang tersedia di caption feed live Instagram ya. Salah satu syaratnya adalah share keseruan Instagram live kali ini di story Instagram dengan caption yang menarik dan tag Instagramnya @mandiraid dan tubita_id. Oke, semoga sesi hari ini bisa menjadi pengingat bahwa menjadi perempuan, ibu, atau istri bukan alasan untuk berhenti bermimpi ya, bunda-bunda. Semangat terus untuk terus bertumbuh, berkarya, dan berdaya. Sampai jumpa di sesi inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Tias. Terima Ya, kasih, bunda-bunda sama-sama. semuanya. Happy weekend. Happy weekend.